Salam, halo semuanya, apa kabar? Di kesempatan kali ini, tanggal 4 dan 5 November lalu, ada tanya jawab di akun penguji.id terkait dengan software testing. Nah, berikut ini adalah seluruh tanya jawab yang telah berhasil dilaksanakan. Jangan lupa untuk join ataupun follow penguji.id untuk kesempatan berikutnya. Oke, berdasarkan pengalaman, ada dua tips dari saya untuk kamu. Yang pertama adalah kamu harus punya semacam checklist. Jadi kalau mau bikin test plan tuh harus sudah dibuat checklistnya apa aja. Misalkan dari sisi security apa yang harus dites biasanya, dari segi UI UX kayak gimana, terus juga dari segi compatibility. Nah, punya berbagai macam topi dalam berpikir, thinking hat gitu kan. Nanti tinggal diisi kolom-kolomnya. Terus yang kedua adalah pelajari apa itu tes heuristik. Nah, jadi nanti kamu bisa mengenali pattern-pattern dalam menguji itu. Misalkan ada input teks. Nah, teks itu bisa diapain aja. Misal masukin angka, dimasukin angka negatif, boundary value, terus juga macam-macam lah. Jadi nanti setelah ini saya akan share link untuk belajar tes heuristik. Ya, checklist dan heuristik. Kasihan dia dapat tim yang blaming. Oke, maaf. Jadi gini, kita bahas dulu sebenarnya root cause-nya kenapa. Ini sebenarnya kontekstual dan sangat tricky untuk dijawab. Jadi tergantung isunya apa. Jadi sebenarnya orang-orang mungkin sering mengembar-gemborkan adalah quality is everyone responsibility, ya. Jadi dari QA, dari dev, dari PM dan lain-lain. Tapi memang QA adalah bagian yang krusial terkait dengan masalah kualitas produk yang kita harus bertanggung jawab. Nah, dianalisa dulu kenapa bisa terjadi, apakah benar-benar ke cover nggak sih di test case, atau kita nggak ngejalanin, udah di test case tapi nggak kejalanin. Terus yang kedua, dari requirement dokumennya gimana, udah ada analisa resiko ini kemungkinan terjadi gimana, mereka PM kelolosan juga kah, developernya juga gimana, mereka kan ada PR review dan lain-lain. Tapi di atas semua, untuk mencari root cause-nya itu, pikirin solusi gimana jangan sampai kejadian lagi. Jadi rembuk ramah bisa dilihat dari perubahannya, seberapa banyak perubahannya, terus juga imbasnya kepada regression gitu kan. Perlu nggak sih di regression maksudnya? Oke, pada saat story planning atau point estimation di sprint planning maksudnya, nah itu bisa aja dari segi dev perubahannya cuma dikit, misalkan satu story point, tapi sebagai QA kamu bisa ngasih masukan, ternyata ini imbas ke regression, jadi perlu waktu lebih banyak untuk testing, jadi nggak jadi satu story point bisa jadi 3 gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi dianalisa dulu scope dan imbasnya ke modul-modul lain juga gitu. Jadi, automation itu sebenarnya hanyalah alat. Coba gue analogikan kayak gini nih. Waktu zaman kos-kosan, hidup sendiri, mungkin nyuci baju adalah kegiatan yang biasa aja dan bisa dilakukan secara manual dengan ngegosok gitu kan. Nah, tapi ketika keluarga bertambah besar, ada anak, ada istri gitu kan, nyuci kan bukan hal yang gampang lagi. Jadi perlu adanya mesin untuk membantu kamu buat nyuci. Nah, kayak gitu. Jadi automation itu alat buat ngebantu regression testing, ya kan? Karena fitur itu selalu nambah terus gitu, nggak pernah berkurang. Sedangkan proses testing akan jadi menumpuk terus menerus gitu. Jadi automation adalah alat yang ngebantu kamu agar proses testingnya lebih berjalan secara optimal. Kayak nyuci juga bisa jadi ada bahan-bahan baju yang bisa atau lebih cocok untuk dicuci secara manual, let's say karena sangat krusial dan penting gitu, dan nggak bisa diproses oleh mesin cuci. Enggak juga sih kalau dibilang paling ringan, karena tanggung jawabnya besar. Setiap
rilis, bayangkan kamu harus melakukan regression testing, melakukan hal yang sama berulang-ulang kali untuk mengecek apakah ada yang aneh dari rilis itu. Jadi melakukan hal yang sama dengan kreativitas yang berbeda tentu bukan kerjaan yang gampang ya. Jadi kalau ada anggapan menyepelekan ya, kerjaan QA manual gampang ataupun mudah digantikan oleh semua orang, mungkin value kamu perlu ditingkatkan lagi gimana agar berimbas kepada tim gitu kan. Testingnya jadi lebih baik lah, testingnya jadi lebih terpercaya khususnya gitu kan. Itu semoga berhasil. Bikin pelatihan sih pengen aja, cuman mungkin gak secara live kali ya. Ada rencana sih bikin Udemy course, bisa murah harganya ataupun gratis. Doain aja semoga kesempatannya bisa datang dan bisa buat dengan kualitas yang terbaik. Nggak semua rilis itu perlu regression sebenarnya. Depend on what change dan impact. Bisa jadi kita bisa sanity test gitu kan, untuk misalkan kodenya nggak berubah secara masif, mungkin ada dari tim lain yang melakukan perubahan, kita cuma kebagian untuk ngecek fitur-fitur yang kita tuh harus tetap aman gitu. Biasanya kayak gitu yang multi modul atau multi team gitu kan. Bisa jadi kita cuma melakukan sanity test. Jadi depend on feature. Cara nentuinnya bisa dilihat dari perubahan kodenya. Banyak refactoring misalkan, itu juga perlu regression. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau mau buat unit test dari sebuah web apps itu harus menyesuaikan dengan tools bahasa pemrograman web itu dibuat. Contoh, Ruby bisa menggunakan Elspec, Node.js bisa menggunakan Jasmine. Terus kalau Java bisa JUnit ataupun si TestNG. Jadi depend on bahasa pemrogramannya apa untuk membuat web itu, dan kita tinggal ngikutin aja standar bahasa pemrograman tersebut pakai tools apa. Mungkin secara teknikal mungkin IDE gitu kan. Misal kalau Java bisa IntelliJ ataupun kalau Ruby bisa pakai VS Code, ya itulah kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya unit test dikerjakan sama developernya sebagai bentuk bagian dari tanggung jawab dia untuk mendeliver code quality yang baik. Automation test pakai Katalon tuh dulu tahun 2016, tapi mostly web. Jadi untuk iOS belum pernah punya pengalaman ataupun nggak tahu ada referensi lain. Mungkin yang teman-teman yang pernah melakukan test automation pakai iOS bisa komen ke saya dan nanti saya akan posting di sini. Thank you. Ya, memang iOS itu sangat eksklusif, jadi nggak bisa dilakukan di operational system lain macam Windows dan Ubuntu. Ada alternatif yang nggak disarankan, pakai Hackintosh gitu kan, jadi mengubah laptop Lenovo misalkan jadi laptop Mac OS gitu. Tapi karena sifatnya eksklusif, jadi mau nggak mau harus pakai aplikasi ataupun yang disupport secara official aja lah ya, biar aman. Jadi pakai MacBook Air, MacBook Pro kayaknya bisa deh. Saya tahu kali ini mungkin sedang tech winter, jadi posisi-posisi QA untuk fresh graduate itu sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan, dimana semua orang berlomba-lomba untuk growth timnya. Yang sekarang jadinya hanya high qualified QA yang dicari ataupun yang punya pengalaman sekian tahun gitu kan. Saran saya adalah membuktikan kalau kamu itu worth it ataupun setara lah pengalaman 2 tahun dengan terus belajar, terus membuat karya. Jadinya orang akan tertarik lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi harus membuktikan kalau kamu itu worth it untuk kerja di perusahaan tersebut. Kurang lebih itu ya, memang situasinya sedang tidak baik untuk fresh graduate saat akhir-akhir ini dengan tech winter yang sedang datang. Terus berjuang, tetap semangat, berdoa ya. Oke, saran dari saya sebenarnya cukup sederhana. Perbanyak konten yang shareable di LinkedIn. Artinya bisa jadi kamu sebagai tester manual, kamu share cara membuat test case, cara melakukan bugs report yang baik dan mudah dicerna oleh developer, hal-hal tips dan trik seputar software testing manual. Pertama, keuntungannya konten kamu akan di-share ataupun re-share sama orang sehingga koneksi kamu bisa semakin luas. Pastinya ada tech recruiter yang
kecantol gitu kan. Kedua adalah membuktikan bahwa kamu menguasai materinya, misalkan tentang software testing manual gitu kan. Artinya kamu sudah ngerti lah cara kerjanya. Jadi otomatis itu akan meningkatkan chance kamu untuk di interview minimal, dan kamu bisa membuktikannya saat proses interview berjalan. Yap, kurang lebih itu. Selamat berjuang dan semoga berhasil. Yap, Sonar Cube adalah static code analysis. Maksudnya adalah pengujian kualitas cara codingnya gitu kan. Misal contohnya kamu ngedeclare variabel tapi ternyata variabelnya nggak dipakai dimanapun, itu kan ngapain gitu kan, capek buang-buang memori gitu. Nah nanti Sonarku bakal ngomelin gitu kan, ini ada masalah di sini, deklarasi variabel yang nggak pernah dipakai mungkin bisa dihapus aja. Nah kurang lebih kayak gitu tanpa kodenya jalan. Maksudnya kayak misalkan kodenya itu nggak perlu dideploy ke server staging dulu untuk dilakukan tes. Jadi pengujian secara statis alias kodenya doang, cara penulisannya doang. Itu penting sangat, daripada PR-nya direview secara manual oleh si senior dev. Oh ini kayaknya kualitas kodenya nggak bener, logic if else-nya ada yang kurang, atau maksudnya nggak ketutup, ada case-case yang bisa lepas gitu. Nah itu SonarCube membantu banget daripada melakukannya secara manual. Awal karir QA ataupun job desk awal-awal mungkin bisa dipercayakan testing manual. Jadi gimana kamu mengeksploratory testing dari sebuah aplikasi, melihat ada bugs-nya gimana, terus juga functional UI test, kurang lebih sih kayak gitu ya. Jadi awal-awal seperti itu, makin tahun makin lama kamu harus bisa menguasai lebih ke teknis, misalkan cara debug issue, cara ngecek integrasi dengan modul-modul lain, dan belajar juga automation testing. Kurang lebih sih kayak gitu. Macam-macam alasannya, yang pasti adalah data issue, artinya bisa jadi user specifically di production itu punya history data yang berbeda dengan yang di server staging, integration. Jadi bisa aja kejadiannya berbeda di production. Ya memang kita nggak bisa 100% menjamin bugs free dari sebuah aplikasi. Yang ada adalah kita cari tahu bagaimana caranya kita ngedeteksi bugs di production dengan baik dan cepat gitu kan, dengan tools dan lain-lain. Jadi shifting right itu perlu. Nggak akan pernah deh saya jamin kita 100% garansi aplikasi itu tanpa bugs, pasti ada aja, tapi meminimalisir impact dari bugs yang kritikal dengan di staging. Atau kadang-kadang juga emang ada user spesifik aja yang caranya kita nggak tahu gimana jadi bisa kejadian error kayak gitu, ya kita embrace aja lah ya. Rencana untuk ikut course ini sih, Rapid Software Testing, cuman waktunya banyak yang nggak works karena waktu Amerika, jadi kadang udah malam di sini. Nah ini bagus, beda dari macam kayak what is ESTQB. Ini beda sih, tentang context driven methodology gitu kan. Menarik, coba aja dibaca. Kalau mahal juga sih sebenarnya, berapa ya, 8 jutaan lah gitu kalau buat ini. Jadi nabung dulu, terus juga buat baca-baca dulu aja apakah worth it ikut pelatihan macam kayak gini atau enggak. Tapi ini sebenarnya yang ada di wishlist